Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana jami'al umur, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami'us Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah, dan kita sudah sampai pada hadis 3671. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habbadha, alangkah disukainya, al-mutakhalliluna, orang-orang yang membersihkan atau menyelah-nyelai, min ummati, dari kalangan umatku. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Dan yang dimaksud menyelah-nyelahi ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah menyelah-nyelai gigi setelah makan, sehingga tidak ada kotoran yang nyelilit pada gigi kita. Karena kalau ada kotoran yang tersisa di tengah-tengah gigi kita, kemudian kita sholat, maka ini menyebabkan bau yang tidak enak, mengganggu para malaikat yang membaca, yang memakan bacaan Quran kita. Dan makna ini bahwasanya malaikat itu memakan bacaan Quran yang kita baca pada saat salat, kita temukan di dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ar-rajul", apabila seseorang bangun kemudian berwudu, baik itu malam maupun siang, lalu dia menggosok giginya lalu salat, maka malaikat pun mengelilingi dia dan mendekat kepadanya sampai meletakkan mulutnya di depan mulut orang yang salat tadi. Maka apapun yang dia baca masuk ke dalam mulutnya malaikat. Tapi kalau dia tidak menggosok giginya, malaikat hanya mengelilingi tapi tidak mau meletakkan mulutnya pada mulut orang tersebut. Hadis riwayat Muhammad bin Nasr, derajatnya sahih. Ini makna pertama dari mutakhallilun. Makna yang kedua, mutakhallilun adalah orang-orang yang menyelah-nyelahi, yaitu rambutnya ketika dia mandi janabah, sampai pangkal rambutnya ini semuanya basah dengan air. Karena salah satu syarat sahnya mandi janabah kita bahwa seluruh kepala kita basah semuanya terkena air. Nah, maka harus disela-selai begitu. 72. Habbadha, alangkah disukainya, al-mutakhallilun, orang-orang yang menyelah-nyelai, min ummati, dari umatku, fil wudu, baik dalam wudu, wa ta'am, maupun dalam makanan. Menyelah-nyelai dalam makanan tadi sudah ya. Menyelah-nyelai dalam bahasa wudu maksudnya menyelah-nyelai jari. Maka menyelah-nyelai jari pada saat wudu ini hukumnya sunnah, supaya kotoran-kotoran yang ada di antara jari-jari ini bersih semuanya. Hukumnya sunnah. 73. Habbadha, alangkah disukainya, al-mutakhallilun, orang-orang yang menyelah-nyelai bil wudu, pada saat wudu, wal mutakhallilun, dan juga yang menyelah-nyelai minat ta'am, dari makanan. Kemudian dijelaskan, amma, adapun takhlilul wudu, menyelah-nyelai wudu itu adalah fal madmadah, dengan berkumur-kumur, wal istinsyak, dan dengan istinsyak memasukkan air ke lubang hidung, wa bainal asabi', dan di antara jari-jari. Wa amma takhlilut ta'am, adapun menyelah-nyelai makanan, fa minat ta'am, yaitu membersihkan dari makanan. Innahu, sesungguhnya, laisa syai'un, tidak ada sesuatu, asyaddu 'alal malakain, yang lebih susah bagi para malaikat, min ayyaraya, dari bahwasanya dua malaikat itu melihat, baina asnani sahibihima, di antara gigi-gigi teman keduanya, yaitu manusia yang dijaga oleh malaikat tadi, ta'aman, adanya makanan di antara gigi-giginya, wa huwa qa'imun yusalli, sementara dia berdiri melakukan salat.
Hadis dengan lafal yang panjang ini derajatnya dhaif. Tetapi maknanya sudah saya sampaikan tadi ya. Memang malaikat itu memakan bacaan Quran yang kita baca pada saat salat. 74. Hubbuka, cintamu asyai' kepada sesuatu, yu'mi, menyebabkan buta, wa yusim, dan menyebabkan tuli. Maksudnya adalah kalau kita cinta kepada sesuatu, itu seringkali mata kita jadi buta terhadap aib dari sesuatu yang kita cintai. Aibnya jadi hilang, keburukan-keburukannya jadi hilang, bahkan mungkin berbalik, keburukan-keburukan terlihat keindahan. Itu kenapa? Karena buta dengan sebab cinta. Karena itu kalau cinta jangan keterlaluan. Keterlaluan akhirnya menyebabkan buta tadi. Yang jelek jadi terlihat baik, sehingga aibnya sama sekali tidak terlihat. Tapi kalau kita mencintai sesuatu dengan normal saja, maka jelek tetap terlihat jelek dan baik juga akan terlihat sebagai baik. Ini hadis derajatnya memang didhaifkan oleh Al-Albani, tetapi hadis ini sesuai dengan fakta yang terjadi dalam kehidupan kita. Hadis ini saya pertama kali mendengarnya pada tahun 2010, pada waktu saya pergi ke Bogor ziarah ke guru saya, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Beliau membaca hadis ini pada waktu itu juga lagi mengkaji kitab Al-Jami'us Shaghir. Kemudian beliau memberikan contoh. Apa contohnya? Cintamu kepada sesuatu membikin buta dan tuli. Beliau kasih contoh, saya beli sepatu, ini harga mahal, 2 juta atau 4 juta. Harga 2 juta, 4 juta kok dibeli? Karena sudah terlanjur cinta, sehingga nggak peduli mau harga berapa, saya cocoknya sepatu ini dibayar saja. Nah, itu contoh dari beliau, sampai hari ini saya masih teringat. Maka nggak perlu beli sepatu mahal-mahal gitu ya. Sepatu 4 juta berarti kanannya 2 juta, kirinya 2 juta, terlalu mahal. Udah belikan kitab aja lebih bermanfaat. 75. Hatmun 'alallah, pasti bagi Allah, alla yastajiba, bahwasanya beliau tidak mengabulkan da'wata mazlumin, doanya orang yang terzalimi. Loh kok bisa? Kan doanya orang terzalimi kan mestinya mustajab. Kok tidak dikabulkan? Kenapa? Gara-gara wali ahadin, ada seseorang, tibalahu, yang dari arah dia ada mithlu mazlamatihi, semisal kezaliman dia. Hadis ini dhaif. Maksudnya adalah, kalau saya dizalimi oleh seseorang, kemudian saya berdoa kepada Allah, tapi saya juga berbuat zalim kepada orang lain yang kezalimannya semisal dengan kezaliman orang yang zalim kepada saya tadi, doa saya enggak dikabulkan oleh Allah. Seolah-olah Allah mengatakan, kamu sebenarnya doanya mustajab, tapi kamu sendiri juga berbuat zalim. Sama aja, berarti nasibmu tidak akan saya kabulkan doamu. Hadis ini memang dhaif ya, tetapi dari sisi makna mungkin bisa sahih, karena kaidah umum mengatakan al jaza' min jinsil amal. Allah akan memberikan balasan sesuai amal yang dilakukan. Dia sendiri zalim kepada seseorang, kemudian dia mendoakan keburukan kepada orang yang zalim kepada dia, yang enggak dikabulkan oleh Allah. Dia sendiri punya kezaliman kepada orang lain. 76. Hujibat, ditutupi, an-naru, neraka, bisyahwat, dengan perkara-perkara yang menyenangkan jiwa. Wa hujibat, dan ditutupi, al-jannatu, surga, bil makarih, dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Jadi untuk masuk neraka itu sangat mudah. Lakukan apa yang disukai oleh hawa nafsumu yang dilarang oleh Allah, udah pasti masuk neraka. Kalau masuk surga susah, harus melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Subuh disuruh bangun padahal masih ngantuk, ya toh? Jam 3 disuruh bangun sholat tahajud padahal masih dingin. Nah, disuruh 5 kali ke masjid. Perempuan disuruh tutup auratnya, tidak boleh buka-bukaan. Nah, semua ini perkara-perkara yang makarih, yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Ada satu cerita, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini seorang ulama besar. Karena beliau ulama besar, maka di mana-mana dihormati orang.
Suatu hari beliau berjalan, kemudian diiringi oleh muridnya yang sangat banyak dengan memakai kendaraan yang mewah dan baju yang indah, melewati seorang Yahudi yang miskin papa. Maka si Yahudi ini menegur, "Wahai Ibnu Hajar, dalam hadis nabimu disebutkan bahwasanya surga itu adalah dunia, dunia itu adalah surga bagi orang-orang yang kafir dan neraka bagi orang-orang yang mukmin." Dan neraka bagi orang-orang yang mukmin. Sijnul mukmin, penjara bagi orang-orang yang mukmin. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pemahamannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Kalau pemahamannya seperti yang kamu bayangkan, maka maksudnya berarti saya ahli neraka karena saya di dunia dalam kondisi enak-enak, sementara kamu pasti ahli surga karena kamu di dunia dalam kondisi melarat. Ini saya sandingkan dengan hadis ini. Maksudnya apa? Kadang-kadang hadis itu tidak bisa dipaham kecuali harus dijelaskan dengan benar. Termasuk hadis ini, hujibatin naru bisyahwat, neraka ditutupi dengan syahwat. Ini kalau langsung diterjemahkan begitu saja mungkin orang belum paham, sebagaimana orang belum paham kalau membaca hadis yang tadi disampaikan oleh si Yahudi tadi. Kata nabimu, dunia adalah penjara bagi orang beriman, tapi kok kamu orang beriman malah nikmat hidupnya. Maka dijelaskan oleh Ibnu Hajar, maksud hadis itu adalah saya dalam kondisi nikmat seperti ini di dunia, kalau dibandingkan dengan kondisi di akhirat, maka kondisi saya di dunia ini seperti di penjara. Adapun kondisi melaratmu di dunia, kalau dibandingkan dengan kondisi sengsaramu di akhirat, maka kondisi sengsaramu di dunia ini seperti seolah-olah kamu berada dalam surga. Nah, saat itu langsung dia masuk Islam dengan sebab hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita mencari surga dengan mengamalkan hadis ini. Jangan kalah dengan Yahudi ya. Satu hadis saja sudah menyebabkan dia sadar. Masa kita membaca beberapa hadis tidak sadar-sadar? Ini sudah cukup bagi kita untuk bersegera, bersungguh-sungguh mencari surga, yaitu dengan cara al-makarih, melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa kita. Salat tahajud, membaca Quran setiap hari, sedekah, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada tetangga dan sebagainya. 77. Hijajun, haji-haji tatra yang bertubi-tubi. Wa umarun, dan umrah-umrah nasqan yang berturut-turut. Yadfa'na, akan menolak mitatasu, kematian yang jelek, wa ailatal faqr, dan kefakiran yang dahsyat. Hadis ini derajatnya dhaif. Adapun hadis yang sahih, lafalnya tidak seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang fiyanil faqra, adimul hajj wal umrah, lakukanlah haji dan umrah dengan idamah, dengan berterus-terusan, dengan mudawamah, dengan kontinu. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub, karena keduanya haji dan umrah itu melenyapkan fakir dan dosa, kama yanfil kiru khabathal hadid, sebagaimana alatnya tukang pandai besi melenyapkan teyengnya besi. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi hadis yang sahih menambahkan ya kefakiran dan dosa, menyebutkan kefakiran dan dosa. Adapun hadis yang dhaif tadi menyebutkan kematian yang buruk dan kefakiran. Karena itu dari hadis ini kita ambil pelajaran, mengulang-ulang haji dan mengulang-ulang umrah itu sunnah. Bagi yang punya uang silahkan kalau mau mengulang-ulang umrah, itu tidak berlebihan. Berlebihan kalau kita mengulang-ulang umrah tetapi kewajiban kepada orang lain tidak ditunaikan, itu baru berlebihan. Orang tuanya dibiarkan miskin, dia enak-enak umrah setiap tahun, orang tuanya ditelantarkan, nah itu berlebihan. Punya kerabat-kerabat miskin tapi tidak pernah diberikan nafkah atau sedekah kepada mereka, nah, dia bernikmat-nikmat setiap bulan datang ke Mekah untuk umrah, nah, berlebihan itu. Tapi kalau kewajiban yang lain tidak telantarkan,
maka mengulang-ulang umrah setiap tahun misalnya tidak ada masalah sama sekali. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan haji dan umrah mabrurah. Amin ya rabbal alamin. 78. Hajjatun, satu kali haji, liman lam yahujja, bagi yang belum haji, khairun, itu lebih baik, min ashri ghazawatin, daripada 10 peperangan. Wa ghazawatun, dan satu kali peperangan, liman qad hajja, bagi orang yang telah haji, khairun min ashri hijajin, lebih baik daripada 10 haji. Jadi maksudnya amal yang fardu ain itu lebih utama daripada amal yang fardu kifayah. Perang fardu kifayah, haji bagi yang belum haji dan sudah wajib berarti fardu ain untuk dirinya. Nah, maka yang fardu ain diutamakan daripada yang fardu kifayah. Wa ghazwatun fil bahri, dan perang di laut, khairun, lebih baik, min ashri ghazawatin, daripada 10 perang fil barri, di darat. Kenapa perang di laut lebih utama? Karena lebih bahaya. Jadi sesuatu yang lebih bahaya atau lebih berat, fadilahnya lebih besar. Wa man ajazal bahra, dan barang siapa yang melintasi laut, faka'annama ajazal audiyata kullaha, seolah-olah dia melintasi lembah-lembah semuanya. Jadi di bumi ini kan banyak lembah. Lembahnya ada berapa? Silahkan dihitung sendiri. Banyak sekali, nggak terhitung. Nah, pahala melintasi laut itu sama dengan pahala melintasi semua lembah yang ada di atas muka bumi. Saking besar fadilahnya. Wal ma'id fihi, dan orang yang mabuk di dalam laut, ya, mabuk laut, kal mutasyahhid, seperti orang yang berkelimpungan, bergelimpangan, fi damihi, di dalam darahnya. Jadi dia mati syahid, kemudian apa? Terjatuh dan terkubur dalam darahnya sendiri. Itu kalau jihad di dalam laut sampai pusing, sampai dia mabuk laut. Hadis ini derajatnya dhaif, tapi kita temukan hadis yang sahih tentang fadilah perang di laut dari hadis yang lain. 79. Hajjatun, satu kali haji, khairun, lebih baik, min arba'ina ghazwah, daripada 40 perang. Wa ghazwatun, dan satu kali perang, khairun, lebih baik, min arba'ina hajjah, daripada 40 haji. Hadis ini juga dhaif, dan maksud hadis ini sama dengan maksud hadis sebelumnya. Jadi maksudnya haji bagi yang belum haji lebih baik daripada 40 perang. Tapi bagi yang sudah haji, maka satu kali perang, bagi yang belum, bagi yang wajib baginya untuk melakukan peperangan tersebut, maka lebih baik baginya dari 40 haji. Maka ringkasnya, fardu ain lebih utama daripada fardu kifayah. 80. Hajjatun, satu kali haji, qabla ghazwatin, sebelum perang, afdalu, lebih utama, min khamsina ghazwah, daripada 50 perang. Wa ghazwatun, dan satu kali perang, ba'da hajjatin, setelah haji, afdalu, lebih utama, min khamsina hajjah, daripada 50 kali haji. Maksud hadis ini sama dengan sebelumnya, yaitu haji bagi yang belum haji dan sudah wajib, itu lebih utama daripada 50 perang. Wala mauqifu, dan sungguh berdiri, sa'atin, sesaat saja, fi sabilillah, di jalan Allah, maksudnya jihad, perang, afdalu, lebih utama, min khamsina hajjatan, daripada 50 kali haji. Ini pun juga hadisnya dhaif. 81. Hujjah, hajilah engkau, an abika, untuk bapakmu, wa'tamir, dan umrahlah engkau untuk bapakmu. Hadis ini sahih, menunjukkan dua hal. Yang pertama, boleh kita menghajikan bapak kita. Para ulama mengatakan boleh menghajikan orang lain meskipun bukan bapak kita atau bukan kerabat kita. Menghajikan saudara kita, boleh. Menghajikan tetangga kita, boleh. Menghajikan teman kita, boleh. Menghajikan guru kita, boleh. Syaratnya salah satu dari dua. Orang yang kita hajikan tadi sudah mati, atau orang yang kita hajikan tadi sakit yang tidak diharapkan sembuh. Kemarin kita melakukan umrah, kemudian salah satu teman saya mengatakan, saya akan umrahkan ibu saya. Saya tanya, loh memangnya ibu nggak bisa melakukan umrah? Sudah tua Ustaz, dan sudah sakit-sakitan, dan
sakit-sakitannya tampaknya tidak diharapkan sembuh. Karena apa? Sudah bertahun-tahun sakit seperti itu. Nah, maka saya katakan boleh kalau begitu. Dan ternyata hari ini beliau wafat rahimahullah. Semoga semua kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa ibadah bisa diwakilkan oleh orang lain. Haji itu kan ibadah. Bapak kita belum haji, kemudian diwakili oleh kita, bisa. Tapi tidak semua ibadah bisa diwakili oleh orang lain. Ibadah ada 3 macam. Ada ibadah badan, ada ibadah harta, ada ibadah badan campur harta. Ibadah badan tidak bisa digantikan orang lain. Seperti sholat, kita malas, kita suruh anak kita, coba sholatku gantikan, oh nggak bisa. Ibadah harta bisa digantikan oleh orang lain. Saya punya anak, lahir anak, kemudian tidak bisa akikah, diakikahi oleh bapak saya, boleh. Tetangga saya, boleh. Yang ketiga, ibadah dengan harta plus badan, yaitu haji dan umrah. Ini memerlukan badan dan memerlukan harta. Karena haji dan umrah ini memerlukan badan dan harta, maka berarti hukumnya tengah-tengah antara keduanya. Boleh untuk diwakilkan oleh orang lain, tetapi ada syaratnya tadi. Syaratnya apa? Orang yang dihajikan atau diumrahkan tadi sudah mati atau dia sakit tidak diharapkan sembuh. Ini syarat bagi yang dihajikan. Sekarang syarat bagi yang menghajikan. Hadis berikutnya 82. Hujja an nafsika, kamu hajilah dari dirimu sendiri, thumma hujja an syubrumah, kemudian hajilah engkau mewakili syubrumah saudara kamu. Ini ceritanya ada seseorang yang mengatakan labbaik Allahumma an syubrumah. Ya Allah, saya memenuhi panggilan hajimu untuk saudara saya Syubrumah. Maka Rasulullah bertanya, siapa Syubrumah itu? Dia mengatakan saudara saya. Rasulullah bersabda, kamu sudah haji belum? Saya belum haji. Beliau katakan, kamu haji dulu, kalau sudah kamu haji, kamu baru bisa menghajikan orang lain. Nah, berarti orang yang dihajikan itu syaratnya harus sudah mati atau sakit tadi yang tidak diharapkan sembuh, sementara yang menghajikan syaratnya dia sudah harus haji dulu. Umrah juga sama, dia harus umrah dulu. Ada satu syarat lagi, yaitu orang yang kita hajikan tadi harus muslim. Kalau dia kafir nggak bisa. Rasulullah bersabda, "Lau kana musliman." Kalaulah bapakmu yang sudah mati itu seorang muslim, fahajajtum anhu, lalu kamu menghajikan bapakmu yang sudah mati itu. Au tasaddaqtum, atau kamu sedekah untuk bapakmu yang sudah mati. Au a'tabtum, atau kamu memerdekakan budak untuk bapakmu yang sudah mati itu. Balaghahu dzalika, pasti pahalanya akan sampai kepadanya. Ini laptopnya lagi pusing mungkin ya, lama munculnya. Udah nggak usah ditampilkan, hadisnya sahih. 83. Hujju, hajilah kalian qabla an la tahujju, sebelum kalian tidak bisa haji. Faka'anni, maka seolah-olah saya angduru, saya melihat ila habasyiin, kepada orang Ethiopia, asma', dalam riwayat yang lain asla'. Kalau asla' itu adalah botak, tapi kalau asma' itu adalah kupingnya kecil, jadi orangnya cacat. Afda', afda' itu artinya tulangnya bengkok, jadi intinya orangnya cacat, tulangnya bengkok, kemudian telinganya kecil, rambutnya botak. Biyadihi mi'wal, di tangannya ada pacul, yahdimuha, yang dia menghancurkan Ka'bah itu, hajaron hajaron, satu batu demi satu batu. Hadis ini dikatakan palsu oleh Asy-Syaikh Al-Albani, tetapi maknanya sahih, bahwasanya nanti di akhir zaman Ka'bah akan dihancurkan oleh orang Ethiopia yang kurang ajar sekali ini. Hadisnya kita temukan dalam Bukhari dan Muslim dengan lafal yukharribul ka'bata dzussuwaiqataini minal habasyati. Akan menghancurkan Ka'bah orang yang dua betisnya kecil. Nah, itu lafal yang sahih begitu.
telinganya nggak disebutkan, tulang bengkoknya nggak disebutkan, tapi yang disebutkan betisnya kecil. Tapi meskipun betisnya kecil, tapi dia punya kekejaman yang luar biasa, sampai Ka'bahnya Allah, rumahnya Allah dia hancurkan. Itu nanti di akhir zaman. Hadisnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini orang-orang Ethiopia, Habasyah itu rata-rata suwaiqatain, betisnya kecil rata-rata. Silahkan dicek ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, seperti itu. Dan kejadian ini, Ka'bah dihancurkan, ini setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sudah tidak ada lagi haji, sudah tidak ada lagi orang yang menyebutkan la ilaha illallah. Makanya sudah tidak ada yang melakukan haji. Kemudian dihancurkan oleh orang Habasyah ini. 84. Hujju hajilah kalian qabla alla tahujju, sebelum kalian tidak bisa haji, yaitu nanti di akhir zaman sudah enggak bisa haji. Taqa'udu, duduk a'rabuha, orang-orang Arab Baduinya, ala adznabi, pada tepi-tepi audiyatiha, lembah-lembahnya. Fala yasulu ilal haji, lalu tidak sampai kepada haji ahadun, seorang pun. Ini hadisnya juga palsu. 85. Hujju hajilah kalian, fa innal hajja, karena sesungguhnya haji, yaghsiludz dzunub, membasuh dosa-dosa, kama yaghsilul ma'u, sebagaimana air itu membasuh ad-darona, daki atau kotoran pada tubuh. Hadis riwayat Tabarani, hadis ini juga palsu. Tapi maknanya sahih. Karena kita dapatkan hadis yang tadi bahwasanya haji dan umrah melenyapkan kefakiran dan dosa-dosa. Hanya saja tidak ada kata-kata kama yaghsilul ma'ud daron, adanya kama yaghfil kiru khabatsal hadidi. Jadi di sini ada dua hadis ya. Yang satu hadis mengatakan membersihkan dosa seperti air membersihkan daki, ini yang dhaif. Membersihkan dosa sebagaimana tukang pandai besi membersihkan karatnya besi, ini yang sahih. Nah, maka lafal-lafal yang sahih ini perlu kita hafalkan. Lafal-lafal yang dhaif tidak usah dihafalkan. 86. Hujju, hajilah kalian, tastaghnu, kalian akan menjadi kaya. Wasafiru, dan safarlah kalian, tasihhu, kalian akan menjadi sehat. Hadis ini mursal, maka hadis ini dhaif. Yang dimaksud haji menyebabkan kaya karena Allah akan memberikan berkah kepada hartanya. Kenapa hartanya diberikan berkah oleh Allah? Karena dia habiskan atau dia gunakan untuk sesuatu yang meridhakan Allah. Haji ini sesuatu yang meridhakan Allah dan menelan biaya yang besar. Tapi orang rela untuk mengeluarkan biaya yang besar dalam rangka melakukan ibadah yang mulia. Nah, Allah senang kasih berkah. Karena itu orang kaya jangan pelit untuk berulang-ulang melakukan haji. Orang kaya jangan pelit atau jangan eman-eman untuk mengeluarkan uang untuk melakukan umrah. Orang kaya jangan pelit untuk membiayai jihad fisabilillah, membiayai saudara-saudara kita di Palestina. Karena begitu dikeluarkan uang untuk sesuatu yang Allah ridai, Allah ganti dengan berkah. 87. Haddul jiwari, batasnya pertetanggaan itu adalah arba'una daron, 40 rumah. Hadis ini dhaif. Maksud hadis ini adalah yang disebut tetangga itu adalah 40 rumah ke samping kanan kita, 40 rumah ke samping kiri kita, 40 rumah di depan kita, dan 40 rumah di belakang kita. Itu semuanya adalah tetangga. Tapi hadis ini tidak sahih dari Nabi. Hadis ini yang benar adalah perkataan Hasan al-Basri sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Nah, karena ini hanya perkataan Hasan al-Basri, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Sehingga para ulama mengatakan tetangga itu definisinya apa? Tergantung adat setempat. Dan tetangga itu bisa dibagi 3. Ada tetangga dekat, ada tetangga sedang, ada tetangga jauh. Gampangannya, orang satu gang itu tetangga dekat, orang satu RT itu tetangga sedang, orang satu kampung yang lebih besar lagi, maka itu tetangga jauh. Semakin besar, semakin jauh begitu. Tapi semua tetangga. Jadi orang Solo ini semuanya tetangga panjenengan, tetapi tetangga apa? Jauh.
Dan istilah tetangga jauh ini kita dapatkan dalam Al-Quran. Nanti silahkan baca pada surat An-Nisa ya. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Nah, maka disebutkan oleh Allah dua tetangga, tetangga dekat sama tetangga jauh. Tapi oleh para ulama dibagi tiga tadi ya. Ada tetangga jauh, ada tetangga dekat, berarti ada tengah-tengah antara keduanya atau tetangga sedang. Nah, silahkan penjelasan rinci seperti ini dalam kitab-kitab fikih tempatnya. 88. Haddus sahir, hukuman had bagi penyihir itu adalah darbatun bisayf, dipukul dengan pedang alias dibunuh. Dan hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Kata Suyuti sahih, kata Albani dhaif. Kata Imam Zahabi yang benar ini bukan sabda Nabi tapi hanya perkataan Jundub sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Mughlatai, ini hadisnya dhaif, tapi jalurnya banyak sehingga saling menguatkan. Sehingga hadisnya ringkasnya sahih menurut beliau Imam Mughlatai. Ya. Nah, maka ringkasnya hadis ini diperselisihkan derajatnya, apakah sahih ataukah dhaif, apakah sabda Nabi ataukah perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sisi fikih, maka para ulama fikih juga berbeda pendapat tentang hukum bagi seorang tukang sihir. Menurut madhab Syafi'i, tukang sihir itu dibagi dua. Kalau sihirnya sampai kepada batas kekafiran, maka itulah yang diterapkan padanya hadis ini dibunuh. Tapi kalau sihirnya tidak sampai kepada batas kekafiran, maka berarti tidak dihukum dengan hukuman bunuh. Madhab Maliki mengatakan semua sihir, mau sihir kecil, mau sihir besar, mau sihir sampai derajat kafir atau fasik saja, semuanya sama. Sihir kafir berarti dibunuh. Ya. Totalnya semuanya apa? Menyebabkan dibunuh. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan sihir dengan istilah kafir. Silahkan nanti lihat dalam surat Al-Baqarah. Yu'allimunan nasa sihra wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Nabi Sulaiman tidak kafir, yang kafir adalah para setan. Setan-setan itu mengajarkan sihir. Nah, ini dalilnya bagi yang berpendapat bahwa semua sihir kafir, semua sihir itu berarti berhak untuk dibunuh dengan pedang. 89. Haddun, satu hukuman had yu'malu fil ardi, yang diamalkan di muka bumi, khairun, lebih baik, li ahlil ardi, untuk penduduk bumi, min ayyum taru, daripada mereka diberi hujan, arba'ina sabahan, selama 40 hari. Hadis ini sahih, menunjukkan fadilahnya menegakkan hukuman had yang ditetapkan di dalam Islam. Hukuman had contohnya apa? Potong tangan bagi pencuri, rajam bagi yang berzina dan sudah muhsan. Kalau di Indonesia kan dipenjara Pak, orang yang mencuri atau berzina, memperkosa ya. Ini berarti tidak menegakkan hukuman had. Makanya Indonesia tidak berkah. Kenapa? Karena tidak menegakkan hukuman had. Seandainya Indonesia menegakkan hukuman had, maka negaranya akan diberkahi oleh Allah. Itulah makna hadis ini. Lebih baik daripada diberi hujan 40 hari. Maksudnya apa? Lebih banyak memberikan keberkahan. Karena hujan kan membawa berkah. Dengan sebab hujan muncul tumbuh-tumbuhan. Nah, hujan 40 hari, berapa tumbuhan yang muncul itu? Berkahnya kan banyak sekali. Tapi satu hukuman had ditegakkan di suatu negara, itu sudah menyebabkan berkah yang lebih banyak daripada berkah yang dimunculkan oleh hujan selama 40 hari. Jelas nih? Jadi ini bukan berarti hujan 40 hari berarti banjir ini. Nah, bukan begitu ya. Tapi hujan 40 hari yang membawa berkah. Jadi bukan 40 hari total 24 jam terus menerus, enggak begitu. Kalau gitu banjir. Tapi maksudnya hujan yang membawa berkah, yang setiap hari turun sesuai dengan kebutuhan sampai 40 hari lamanya, maka keberkahannya semakin banyak. Hadis terakhir 90. Haddut tariqi, batas jalan itu adalah sab'atu adhru'in, 7 hasta. Hadis ini sahih. 1 hasta ini adalah setengah meter. 7 hasta berarti 3,5 meter. Jadi maksud hadis ini adalah
batas jalan itu lebarnya ya, bukan panjangnya ya, lebarnya adalah 3,5 meter. Ini hadis harus kita pahami. Apa maksudnya? Kalau tidak dipahami, nanti salah kaprah. Oh, berarti jalan itu tidak boleh lebih kecil daripada 3,5 meter. Ya salah kalau begitu. Banyak jalan-jalan kecil yang hanya 1 meter atau 2 meter, nggak ada masalah. Memang dibutuhkannya cuma segitu. Ini adalah satu kasus di mana ada tempat yang luas, kemudian orang-orang ingin membuat bangunan di tempat tersebut. Nah, ketika semuanya ingin membuat bangunan, maka harus ada jalan. Karena kalau tidak dibuat jalan, maka tidak ada yang bisa keluar dari area tersebut. Nah, ketika mereka tidak sepakat, yang satunya pengen 1 meter, yang satunya pengen 5 meter, yang satunya pengen 2 meter, Rasulullah sudah ngasih keputusan. Silahkan, kalau berselisih pendapat, maka diputuskan 3,5 meter. Maka 3,5 meter ini kalau diperselisihkan, dan memang dibutuhkan jalan yang sebesar itu. Jadi tidak harus 3,5 meter, tidak harus. Seandainya kita sepakat ini dibuat jalan 1 meter saja, karena semua penduduk di sini tidak ada yang punya mobil, dan dibuat aturan nggak boleh beli mobil karena tempatnya terlalu sempit. Nah, maka boleh dibuat jalan 1 meter, nggak ada masalah, sesuai dengan apa? Kesepakatan dari pemilik tanah yang ada di tempat tersebut. Inilah maksud hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala, yaitu menjelaskan satu kasus di mana orang-orang berselisih pendapat untuk menetapkan jalan. Maka supaya selesai perselisihannya dibatasi oleh Nabi SAW dengan batasan yang baku. Karena kalau tidak ada batasan yang baku, pasti akan berselisih terus sampai hari kiamat. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.